Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aulia. Saya Afra Rahayu. Saya Niferi Syayani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan teori dan sejarah masuknya Islam di Kerajaan Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati atau yang dikenal dengan nama lain Syarif Hidayatullah. Sejarah berdirinya Kesultanan Banten berawal pada tahun 1525 sampai 1526. Saat itu, Sunan Gunung Jati berhasil menguasai wilayah Banten. Sejak saat itulah, Kesultanan Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam yang pusat pemerintahannya terletak di ujung barat Pulau Jawa. Pada tahun 1552, Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra dari Sunan Gunung Jati. Yang pertama itu adalah teori Persia. Teori Persia ini menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh kaum Syiah yang berasal dari negara Iran. Jalur yang pertama yaitu jalur perdagangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa masuknya teori Persia ke daerah Nusantara, termasuknya juga Kesultanan Banten, itu melewati jalur perdagangan. Nah, daerah Banten tersebut dahulunya merupakan pusat perbelanjaan, dikarenakan daerahnya yang sangat strategis, yaitu berada di tepi Selat Sunda. Nah, Banten juga memiliki pelabuhan yang sangat besar pada saat itu dan merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa. Dikarenakan mereka yang mengekspor rempah-rempah dan juga melakukan ekspor impor rempah-rempah seperti lada dan lain-lainnya. Pelabuhan tersebut mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa atau yang dikenal dengan Sultan Ageng. Jalur yang kedua adalah jalur pendidikan. Nah, salah satu bukti yang memperkuat teori Persia adalah masuknya mazhab Syafi'i, yang dimana mazhab Syafi'i itu sendiri dibawa oleh kaum mereka atau kaum Syiah. Nah, mazhab Syafi'i ini dianut oleh banyak masyarakat di Indonesia, bahkan menjadi mayoritas mazhab yang dianut. Salah satunya Kesultanan Banten juga menganut mazhab tersebut. Selain mazhab, ada juga peringatan 10 Muharram yang dibawa oleh teori Persia. Kesultanan Banten juga memperingati 10 Muharram itu sendiri hingga sekarang. 10 Muharram itu merupakan peringatan wafatnya cucu Rasulullah SAW atau Husain. Teori Mekah merupakan salah satu teori yang mempelajari tentang masuknya agama Islam ke kerajaan di Nusantara. Selanjutnya, Kesultanan Banten, yang mana Kesultanan Banten menganut agama Islam itu yang difaktorkan oleh perdagangan Arab. Pedagang Arab ini masuk ke kerajaan Nusantara untuk berdagang dengan menerapkan cara Rasulullah SAW berdagang, sehingga masyarakat setempat tertarik untuk masuk ke agama Islam. Sedangkan untuk faktor pendidikan, Kesultanan Banten menggunakan mazhab Syafi'i, yang mana pada daerah Arab itu juga mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i. Kesultanan Banten menjelma sebagai bandar perdagangan internasional sebab Banten banyak dikunjungi oleh pedagang mancanegara, salah satunya dari Gujarat, India. Adapun beberapa komoditas ekspor impor seperti lada, gula, dan beras yang menjadikannya primadona rempah-rempah yang banyak dicari oleh para pedagang mancanegara. Untuk membangun kemajuan Kesultanan Banten diberlakukanlah beberapa kebijakan ekonomi politik yang mengatur perdagangan dengan bertujuan untuk menekan monopoli yang dilakukan oleh para pedagang mancanegara. Pendekatan melalui perdagangan itulah yang mengantarkan agama Islam masuk ke jajaran kerajaan yang ada di Indonesia, termasuk Kerajaan Banten. Islam masuk dengan menerapkan dakwah bil ma'ruf yang memberikan ajaran mengenai etika, norma, nilai-nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya Kerajaan Banten menerapkan hukum-hukum Islam yang diberlakukan kepada internal kerajaan hingga masyarakat yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Banten. Itulah tadi penjelasan 3 teori masuknya Islam ke daerah Nusantara dan juga sejarah berdirinya Kesultanan Banten. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Thank you.